Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel Akhir Pekan. Sama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel Akhir Pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan hari ini, pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di areal ruas tol Palindra, Sumatera Selatan. Pemadaman terkendala air yang habis. Sementara itu, hingga September, luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 380 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi. Kali ini pemadaman terkendala air habis. Sementara sumber air di sekitar lokasi kebakaran tidak ditemukan. Kebakaran terus menjalar dan merambat semakin meluas. Hingga malam pemadaman terus dilakukan petugas agar api bisa dijinakan. Kapolres Ogan Ilir meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan karhutla jangan sampai semakin melanda. Apalagi mengingat angka karhutla semakin bertambah. Tercatat hingga September sudah mencapai 380 hektar lahan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ludes terbakar. Pengungkapan pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan polisi. Sumber air saat ini sudah kita koordinasi dengan Forkopimda, pertama dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati beserta stafnya. Ini melaksanakan kegiatan monitoring di mana titik-titik penampungan air yang masih ada. Karena di tempat kita rata-rata semua sudah kering, embung-embung juga sudah kering. Kemudian ada beberapa titik yang kira-kira kita persiapkan untuk emergensi pengisian ulang pada saat terjadinya karhutla. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini memicu kabut asap terutama di Kota Palembang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Karhutlah yang melanda tidak jauh dari pondok pesantren di Ogan Ilir mengakibatkan puluhan santri terpaksa mengungsi. Bahkan 5 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Sedikitnya ada 30 orang santri pondok pesantren At-Tauhid yang berada di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir mengungsi karena tak tahan asap akibat karhutla yang terjadi. Karhutla itu terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir, Talang Pangeran Ulu, dan Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, dan berdekatan dengan lokasi pondok pesantren tersebut. Para santri ini dibantu petugas pemadam diungsikan, bahkan ada di antaranya 5 orang santri yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Ar-Royan karena mengalami sesak nafas. Sebagian besar santri sudah dijemput orang tuanya untuk diliburkan sementara waktu. Sangat dekat sekali jarak dari lokasi pondok, hanya hitungan meter saja, sehingga asap itu sangat mengganggu pernafasan. Kemudian ada beberapa orang santri juga yang terdampak sesak nafas, kita bawa ke tenaga kesehatan, sehingga pada keesokan harinya, pagi harinya kita ambil kebijakan untuk diliburkan santri, sehingga sebagian besar pulang. Ada yang masih belum pulang, beberapa orang yang masih menunggu dijemput, seperti itu. Semua pihak diminta waspada bahaya karhutla yang berdampak buruk pada kesehatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. 3 orang warga terluka akibat menghalangi tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan ketika masuk ke Desa Paldas untuk mencari pelaku yang terduga melakukan pembakaran mobil milik perusahaan batubara. Pasca kerusuhan yang terjadi di Desa Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin karena penolakan warga atas perusahaan batubara yang mengakibatkan 2 unit mobil dibakar massa. Pihak kepolisian menerjunkan tim Jatan Ras Polda Sumsel untuk mencari dan menangkap pelaku pembakaran. Kedatangan petugas menggunakan 3 unit mobil berhasil menangkap DN, salah satu terduga pembakaran mobil milik perusahaan tambang batubara. Namun ketika akan dibawa, polisi berhadapan dengan warga yang ramai berkumpul karena memenuhi undangan hajatan. Warga meminta polisi melepas DN. Meski sudah dilepas, namun warga tidak tahu dan tetap menghadang polisi.
Mendapati situasi tidak kondusif, tim Jatantras Polda Sumsel diduga panik. Untuk membubarkan warga yang hendak menyerang, polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Namun naas bagi Yadi, ada peluru yang mengenai lengan kanannya ketika polisi hendak keluar dari kepungan massa. Saat mobil mundur untuk memutar balik, menabrak Marlinton hingga alami luka pada kakinya. Jalan kan keluar dari warung jalan ngarah balik. Terus ada mobil dari belakang nabrak, langsung melindas. Dari jam berapa itu? Sekitar jam 7.20 lah, lebih kurang. Kalau aku itu pas kejadian itu aku dengar rame, ada suara tembakan. Pas keluar, belum jauh keluar, datang ke tempat kejadian itu langsung mecak disebat. Pas aku jenguk kena pelor. Atas peristiwa yang terjadi, Kapolres Bajuasin menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas biaya pengobatan para korban yang terluka. Akibat dari kejadian tadi malam, ada 3 masyarakat yang mengalami luka-luka. Saat ini sudah ditangani oleh rumah sakit dan sedang menjalani pengobatan. Prinsipnya, pimpinan Polri, khususnya di Polda Sumatera Selatan, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan penegakan hukum ini, dan pengobatan dilakukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Dari Bajuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naik di mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Persidangan kasus laga gladiator yang menewaskan salah seorang pelajar diwarnai kericuhan. Seorang wanita ibu korban mengamuk teriak-teriak histeris di ruang persidangan tak terima dengan vonis ringan hakim terhadap terdakwa. Ibu korban pembunuhan saat tawuran live medsos awal Agustus lalu di Jalan Irigasi Palembang mengamuk di ruang persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Senin 11 September 2023. Pasalnya terdakwa MR pelaku laga gladiator yang menewaskan korban FR divonis hakim hanya 2 tahun 6 bulan penjara. Kecewa dengan vonis tersebut, ibu korban bersama keluarga memaki hakim. Teriakan histeris ibu korban terdengar hingga keluar ruang sidang PN Palembang. Dan vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU Kejari Palembang yang menuntut terdakwa MR dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Bakal banding ya? Iya, bakal banding kita. Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh ini anak aku nah. Nah, anak aku dibunuh. 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku inilah. Kalau dugaan aku Pak, sudah dari awal sudah banyak kejanggalan-kejanggalan Pak. Sudah banyak kejanggalan, itulah tadi Pak. Hukum ini tompol di pojok, tajam di bawah, itulah hukum. Awal Agustus lalu beredar video amatir yang sempat viral di medsos ketika duel maut laga gladiator antara pelajar MR 16 tahun dengan FR 17 tahun di Jalan Irigasi Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. FR tewas akibat terkena celurit sedangkan terdakwa tak lama berselang diringkus polisi. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. 2 orang pria penggali sumur di 4 Lawang tewas saat hendak menguras air sumur. Kedua korban diduga tewas akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin pompa air berbahan bakar bensin yang berada di dalam sumur. Belum ya. Korban Andra 25 tahun dan John Iskandar 30 tahun warga Kelurahan Tanjung Kupang Baru Kabupaten 4 Lawang tewas saat sedang menguras air sumur di rumah seorang warga di kawasan Kelumpang Jaya. Kejadian berawal saat kedua korban diminta untuk menguras air sumur di rumah warga. Kedua korban kemudian menurunkan mesin pompa air bensin ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Korban Andra masuk ke dalam sumur kemudian menghidupkan mesin pompa air, sementara korban Joni Iskandar membantu dari atas. Diduga keracunan asap dari pompa air, korban Andra tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat rekannya pingsan, korban Joni Iskandar berniat memberikan pertolongan masuk ke dalam sumur. Namun nasib yang sama menimpanya, korban jatuh tak sadarkan diri. Proses evakuasi terhadap kedua korban berlangsung dramatis dikarenakan tidak adanya peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Selama 5 jam lebih, polisi dibantu warga dengan menggunakan tali dan bambu akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. Dari jam 4, tetapi setelah menunggu kurang lebih 5 jam tidak ada bantuan peralatan, maka inisiatif dari Kapolsek, Koramil dan perangkat yang ada dan masyarakat, maka dilakukan evakuasi dengan alat seadanya. Alhamdulillah jam 9 ini kedua mayat berhasil diangkat dalam sumur dalam keadaan sudah meninggal dunia.
Warga diminta waspada dan hati-hati saat menguras sumur karena rentan mengancam keselamatan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sejak 2 pekan terakhir, harga kebutuhan pokok terutama beras mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan kenaikan harga beras mencapai 40%. Memasuki musim kemarau yang melanda setiap daerah sangat berdampak pada perekonomian masyarakat seperti menurunnya hasil pertanian dan perkebunan. Salah satu faktor pertanian yakni berkurangnya hasil panen padi sehingga membuat harga beras mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Para pedagang di Pasar Impres Kota Muara Enim mengakui harga beras naik. Beras Mendo sempat turun seharga Rp10.000 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp14.000 per kilogramnya atau naik sebesar 40%. Kenaikan ini sangat berpengaruh pada penjualan lantaran pembeli mengurangi jumlah pembelian. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk mencarikan solusi agar para pedagang dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Beras itu kan 2 macam, ada yang premium sama yang biasa. Kalau yang biasa tuh naiknya per kilo udah Rp1.000 dari harga yang kemarin, minggu kemarin, tanggal 1 September ya? 1 September, ini udah kenaikan lagi. Jadi naik lagi udah 2 kali Pak. Nah per kilonya jadi 300 perak, jadi setiap sak itu berarti naik 15.000. Berarti isi yang 20 kilo. 20 kilo? Ya. Seluruh merek? Seluruh merek. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan. Saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony,
laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, Sriwijaya FC memetik hasil positif di pekan pertama Liga 2 musim 2023-2024 usai mengalahkan Sada Sumut 2-0. Gol kemenangan Sriwijaya FC dicetak Herwin di menit kedua dan Kenko pada menit 94. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang kembali bergemuruh saat Sriwijaya FC menjamu Sada Sumut dalam kompetisi Liga 2 Indonesia. Kerinduan supporter Laskar Wongkito terobati saat Nur Iskandar dan kolega mampu memberikan kemenangan bagi warga Sumatera Selatan. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo bersyukur dengan hasil kemenangan ini karena memang laga perdana selalu sulit dan biasanya pemain demam panggung. Hal ini terlihat dalam laga tersebut terjadi gap antara lini tengah dan belakang yang nyaris saja menghujam kiper Sriwijaya FC Rudi Nurdin Rajak. Terkait kinerja pemain asing Carvens Belfort dan Kenko Gelsen masih harus ditingkatkan lagi, terutama komunikasi yang baik saat menyerang mampu mendapatkan serangan balik. Pertandingan tersebut akan dievaluasi jajaran untuk menghadapi laga selanjutnya. Sementara itu, pelatih Sada Sumut Soeharto mengatakan meski kalah namun dirinya mengapresiasi kerja keras pemain dan berharap Sada Sumut bangkit pasca kedatangan pemain asing. Pertandingan pertama selalu sulit buat siapapun itu. Ya, defense-nya kita, gap defense kita sangat jauh. Itu jadi PR buat kita ke game kedua. Ya, yang paling buruk hari ini adalah defending-nya kita. Tapi kita bisa akhirnya menutupi beberapa kekurangan itu dan bisa cetak 2 gol dan kita menang 3 poin. Mudah-mudahan di game kedua semua berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dan selamat kepada tim Sriwijaya pada pertandingan sore hari ini telah memenangkan pertandingan. Namun pun demikian kami juga berterima kasih kepada pemain saya yang saat ini tidak ada mengalami cedera yang fatal. Walaupun kita kalah, tapi pemain kita masih sehat semua. Sriwijaya FC akan melakukan laga away melawan Persiraja dan PSDS. Pelatih Sriwijaya FC yakin mendulang poin di laga tandang itu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat yang menjadi pilihan favorit masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir di kala hari libur yakni Taman Segitiga Emas Kayu Agung. Setiap akhir pekan, taman ini pun ramai didatangi pengunjung. Hari Minggu atau akhir pekan menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekitarnya. Pada hari ini, masyarakat beramai-ramai mendatangi Taman Segitiga Emas yang berada di Kayu Agung. Pasalnya, jika hari Minggu, taman ini menjadi sarana hiburan masyarakat karena bisa dijadikan tempat bermain anak-anak, aneka mainan bagi anak disediakan. Selain itu juga tersedia berbagai kuliner yang menggugah selera sehingga pengunjung tak perlu khawatir kelaparan ataupun kehausan, harganya pun cukup terjangkau. Tak kalah menarik di taman ini juga tersedia berbagai macam penjualan pakaian layaknya di mal ternama. Barang-barangnya impor dan branded, termasuk perabotan rumah tangga. Alhasil, para penjual maupun penyedia mainan dan makanan setiap minggunya kebanjiran rezeki, omset yang mereka dapat cukup fantastis. Taman Segitiga Emas sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga tanpa harus merogoh kocek yang banyak. Tiap minggu. Kalau hari lain, Pak?
hari biasa mungkin Sabtu Minggu lah yang kami. Untuk pemerintah ya, dikasih lah, ditata tertibkan lah yang ini kan, maksudnya tuh jangan semrawut ini kan, ditertibkan. Mungkin pengunjung juga motor ataupun mobil kan lemak kan. Di taman ini jadi tempat hiburan, apalagi kalau hari Minggu itu ada ditunggu-tunggu, nggak bisa main sama bareng ponaan. Kayak pokoknya hari yang paling ditunggu adalah hari Minggu. Juga rame, bisa banyak hiburan, kayak banyak mainan, kayak bisa banyak kuliner-kuliner. Hanya saja masyarakat berharap pemerintah lebih menata kembali Taman Segitiga Emas agar tampak rapi dan nyaman tanpa semrawut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.